Hi people, welcome back to Lilis di Kanada channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja dimanapun kalian berada. Ya, hari ini suami saya pulang. Jadi dia pergi bekerja di US selama dari hari Senin, sekarang hari Minggu, ya hampir seminggu lah ya. Seminggu dengan perjalanan karena perjalanan sangat jauh. Anyway, bagi yang baru datang di channelnya Lilis, welcome. Nama saya Lilis Mardiana. Saya berasal dari Jakarta, tinggal di Kanada sekarang hampir 6 tahun. Masih mencoba untuk terbiasa dengan cuaca yang sangat ekstrim kadang ya di musim dingin. Gitu. Terima kasih sudah mampir. Anyway, karena suami mau pulang, jadi udah beberapa hari ini Lilis nggak nyisi rambut ya. Nyisi rambut sih, cuman kemarin baru keramas gitu kan, baru mandi semalam. Jadi ini baru disisir gitu. Ini rada-rada kusut kan, rambutnya panjang banget ya. Jadi pakai serum, pakai pelembab, terus pakai foundation sedikit ya, terus pakai bedak atasnya gitu, pakai paling kelihatan seger gitu kan. Pakai alis tentu saja, ini yang paling utama, alis guys, karena saya tidak punya alis ya. Pokoknya kalau di setiap rutinitas itu paling utama adalah alis dan maskara ya. Pakai blush on tuh ya, pakai eyeliner sedikit biar ada tajam gitu kan, biar kata-kata judesnya malah tambah gitu ya. Habis kita sisir-sisiran, bersihin tempat tidur ya, bersihin tempat tidur. Tapi nggak bakal ganti spray baru kemarin pas lagi mertua pulang, jadi aku udah ganti lagi. Lagi depan juga ntar bakal acak-acakan lagi, kalau tahu maksudnya apa ya. Jadi saat ini mencoba untuk ngevlog setiap hari ya, mencoba guys. Cuman kadang untuk mengawali harinya itu tuh sulit gitu. Jadi mau apa ya hari ini gitu kan, karena emang gak kemana-mana gitu, cuma di rumah doang. Mau diapain dong vlognya gitu, masa bersih-bersih mulu gitu kan. Jadi kalian suka bingung kalau vlog setiap hari apa gitu kan, karena emang rutinitasnya gitu-gitu aja gitu. Kadang seharian nggak ngapa-ngapain alias malas-malesan ya. Wajar kalau wanita itu males ya, kalau sehari males gak ngapa-ngapain, wajar guys. Kalau suami ya, kalau istri males sehari aja nggak masak, nggak beres-beres, biarin aja ya. Tuh, jangan dicerewetin gitu. Jadi biarin seharian mas-masan, terus order makanan GoFood ya, kalau yang punya duit gitu istilahnya gitu kan. Atau jajan di warteg gitu. Nah, biasanya kalau malam itu rambutnya dikepang, jadi nggak terlalu kusut. Cuman semalam nggak sempet, jadi rambut masih basah tidur, dan akhirnya bangun-bangun udah kayak gundurwo. Jadi gitu. Nah, udah rapi. Dikonde aja dulu ya. Ntar suami datang baru dikepang gitu biar gak berantakan. Karena kan nanti nggak diacak-acak. Lilis ngomongnya 18 tahun ke atas,
poninya udah agak panjang, jadi kadang mesti dipotong gitu. But anyway, nggak apa-apa lah. Ini kurang kenceng nih, kencengin dulu. Jadi rambut Lisa sebenarnya tipis, tapi panjang. Ya, ada yang rada-rada lapisannya rada-rada botak gitu. Ya, bekas sakit tifus, nggak tahu kenapa kayak nggak numbuh-numbuh lagi. Cuma rontok-rontok tapi numbuh enggak gitu kan. Dah, saatnya pakai BH karena saat ini sedang pakai BH, cuma pakai baju dalam, tapi baju dalamannya itu rada ketat ya, jadi mensupport gitu. Anyway, cacat nanti setelah saya ganti atau pakai BH. Kayak enak gandul-gandul guys. Ini lagi bikin makanan anjing. Jadi buat campuran ya, karena X tuh punya masalah istilahnya, dia itu picky ya, jadi milih-milih makanannya. Jadi nanti kalau diganti makanannya ya yang dia suka gitu, nanti tiba-tiba ganti lagi gitu kan, istilahnya sayang-sayang duit gitu kan. Jadi daripada ganti-ganti makanan anjing terus gitu, lihatlah di YouTube gitu gimana cara bikin makanan anjing di rumah gitu kan. Dan ternyata emang gampang ya. Jadi resepnya beda-beda, jadi ada yang pakai daging ayam, daging sapi gitu. Dan kebetulan X tuh sama Shizuk itu gak ada masalah sama daging sapi ya. Dan kebetulan juga kita punya sayuran beku di rumah banyak gitu kan. Dan ternyata emang sayuran beku nggak buat Lilis gitu. Lilis gak suka sayuran beku guys, rasanya beda gitu kan, walaupun nutrisi tetap sama gitu kan, Lilis pernah bilang ya. Tapi ternyata kalau dimasak itu jadi teksturnya suka beda gitu ya. Jadi tetap ada di kulkas gitu. Jadinya udahlah, akhirnya buat bikin makanan anjing aja gitu kan, kayak brokoli, kayak bean, kayak buncis gitu kan, nggak apa-apa gitu. Jadi buat campuran aja. Terus kalau ada wortel ya pakai wortel gitu. Jadi buat campuran kayak penuan deh. Dan ternyata mereka berdua suka banget walaupun banyak sayurannya gitu ya. Jadi suka, mungkin rasanya beda gitu. Kita kasih lihat, ini lagi giling pakai organ ayam, yaitu jantung ayam. Jadi campur jantung ayam juga. Jadi selain daging, anjing boleh makan organ ayam. Nanti Les campur pakai telur juga. Kan hati ayam, jantung ayam, ampela di sini kan murah ya, cuman $2 berapa gitu. Nah itu karena murah ya udah, lagi pula juga bagus buat si guguk. Dan kebetulan juga Alice juga banyak stoknya, so anyway, jadi pakai yang ada di rumah. Mestinya sih pakai ubi, kalau ada ubi ya, ubi merah ya. Tapi berhubung saya nggak punya ubi, ya udah pakai yang ada aja. Nah karena Alice nggak punya yang namanya multivitamin buat si anjing ya, jadi mau nggak mau nggak bisa ngasih makan tok ini doang, jadi mesti dicampur sama makanan dry foodnya yang kering. Jadi mesti campur itu karena multivitaminnya kan ada di makanan.
semuanya aja deh. Habis tuh. Ini udah di pantry udah berapa lama ya? Karena ini dikasih juga kan. Jadi dikasih sama bosnya David kalau nggak salah. Ya udah, daripada nggak kemakan mubazir gitu kan, karena sekali lagi Iris nggak suka teksturnya. Terus daging cincang tuh, ini mah mewah sekali. Terus ini ya campuran sayur dan ampela. Oh, dan Zuk itu ya punya perut, maksudnya pencernaan itu sensitif. Jadi dia gampang diare kalau makan yang aneh-aneh ya. Jadi dia kalau makan beras itu bagus buat dia. Terus apa lagi? Oh ya, so ini anti-inflammatory ya, anti pembengkakan atau anti apalah. Campur. Karena turmeric aja bagus buat manusia, tapi ada beberapa juga yang nggak bagus buat anjing ya. Jadi mesti dibaca-baca. Ini rosemary itu bagus buat yang sensitif perut ya, kayak buat tenangin gitu. So, air, lupa air cuy. Karena tadi berasnya campur kaldu ayam. Sebenarnya sih nggak apa-apa, udah ada daging kan. Cuman biar berasa lebih enak aja gitu ya. Jadi nggak cuma cemplang-cembung. Mereka nggak suka lagi. Kadang kan anjing punya rasa bosen juga gitu sama makanannya. Nah ini kita masak pressure cooker ya sekitar selama 40 menit. Jadi emang halus sekali gitu ya. Jadi emang kayak bubur. Jadi mudah dicerna. Ya. Ini kalau kalian tinggal di Kanada atau dimanapun, kalau misalnya ketemu sama ini ya, kalau punya make up brush ya, sikat apa namanya, kuas make up ya, dibersihinnya pakai ini, itu hilang ya cepet guys. Ini tapi biasanya cabut pakai olive oil, jadi brushnya tetap lembut gitu. Jadi sebenarnya beli ini cuman buat ngebersihin beauty blender, bukan beauty blender sih, mahal ya beauty blender. Pokoknya sejenis itu. Jadi harus pakai Real Technique sponge ya, dibersihin pakai ini, itu bersih guys. Jadi direndam dulu kayak semalaman gitu atau berapa menit. Kalau les malas sih semalaman ya, realitanya cuy. Anyway, dan ternyata Liz kehabisan yang namanya sabun cuci piring.
Dan Lilis beli ini juga kan lagi diskon, karena jujur aja ini mahal guys ya, kalau bagi Lilis mahal gitu kan. Karena kita biasanya kan belinya kan yang Palmolive tuh yang gede gitu ya, pakai itu. Dan pakai ini tuh enak banget gitu kan. Jadi minyak-minyak itu bukan promosi ya, bukan sponsor, bukan. Jadi ini review aja. Jadi itu ngilangin yang minyak-minyak itu tuh gampang banget gitu kan. Biasanya kita kan malas kan ya, jadi mesti pakai air panas gitu kan. Dan dia kebanyakan walaupun ada mesin cuci piring, kadang dia juga suka pakai ini gitu kan, kayak mangkok-mangkok besar kayak gini, kadang suka malas taruh di situ kan, nyempet-nyempetin. Pakai ini jadi enak banget gitu, dan nggak perlu banyak-banyak. Dan ini kalau misalnya ngebersihin toilet atau bathtub, dicampur sama baking soda ya, dicampur sama cuka ya, atau misalnya nggak ada baking soda pakai cuka sama itu gitu kan, semprot itu bisa ngebersihin. Ini nih ya, yang buat ngebersihin sehari-hari kita pakai ini, cuka air sama itu, udah cukup. Emang bau cukanya rada menyengat, cuman guys it works gitu ya, jadi whatever.
sama Lilis, yaitu adalah beef wonton atau wonton sapi. Jadi mau masak yang gampang. Kebetulan tadi pagi kan ngeluarin dikit sapi giling ya. Ini bukanlah cara masak, tapi bonus aja guys. Jadi mau kasih lihat Lilis kalau masak beef wonton atau chicken wonton itu kayak apa. Jadi cuma cemplung-cemplung aja. Dan Lilis juga nggak pakai takaran ya. Jadi pakai takaran dalam hati. Anyway, ini daging sapi sekitar seperempat ya. Terus ini adalah oyster sauce atau saus tiram. Tuh ya, sekitar 2 sendok makan. Ups, atau lebih. Sekali lagi ini nggak pakai takaran. Jadi pakai takarannya pakai perasaan. Ya, kalian yang sudah terbiasa dengan cara masak seperti itu silahkan. Terus pakai bawang putih bubuk ya. Ingat ya, ini tuh masak males ya. Udah gitu onion powder atau bawang powder, bawang bubuk atau apalah namanya kalau di Indo. Terus ini lada seikhlasnya. Lada seikhlasnya guys ya, jadi biar berasa gitu kan. Nah, yang paling wajib adalah ini minyak wijen. Jadi biar wangi. Ini sekitar 2 sendok makan. Cooking oil, kalau ada cooking oil ya. Cooking wine cooking sedikit aja. Jadi cuma ngilangin bau gitu. Terus apa lagi? Terigu. Kenapa pakai terigu? Jadi biar airnya itu meresap ya. Biasanya kan kalau misalnya daging itu keluar kaldunya ya, jadi biar nggak basah guys gitu. Terus telur ya 1. Kalau misalnya nggak mau berair banget ya pakainya putih telurnya aja, but anyway sayang kebuang, jadinya pakai 1 biji plung. Apalagi yang kelupaan, garam ya, garam. Tuh kan ceplok-ceplok aja. Ini caranya Lilis masak ya. Jadi nggak semua orang pede dengan masak seperti ini. Buat Lilis pede-pede aja karena emang sudah terbiasa. Ini adalah kecap asin 1 sendok makan. Sedikit Royco biar rada-rada sedap, karena udah kebiasaan orang Indo kalau nggak pakai Royco itu kayaknya nggak mantep. Kita aduk ya. Bentar. Ups. Kalau misalnya ada ginger atau apa namanya jahe ya, pakai sedikit. Jadi nggak banyak-banyak. Kita aduk sampai rata semuanya. Biasanya kalau misalnya ada daun bawang, bentar, Lilis pakai daun bawang, tapi daun bawangnya nggak ada, habis. Tapi karena udah tanggung sudah dikeluarin daging cincangnya, ya udahlah. Udah gitu kan juga Putra suka, David suka gitu. Paling yang makan mereka berdua doang, gitu. Udah gitu kan cuaca dingin gitu kan, jadi biar sehat gitu, biar anget. Ini nggak tahu asin apa enggak, but kadang emang suka ngepas aja rasanya gitu. Kalau nggak terlalu asin ya nggak napa-napa, karena nanti kan ada supnya ya. Dan Lilis ini nggak direbus wontonnya, jadi dikukus ya. Kenapa nggak direbus? Kalau direbus itu suka hancur ya, jadi lebih baik supaya dikukus gitu.
juga pakai kaldu sapi yang udah jadi. Istilahnya malas lah, pokoknya malas. Resep malasnya Lilis tuh kayak apa? Kayak gini, cemplang cemplung. Jadi yang bikin yang nggak bisa masak tuh jadi mikir, ya ampun kok gampang banget ya ternyata gitu. Jadi kesannya nggak ribet ya saya. Nah, dah jadi. Nah, ini pakai egg roll. Ini biasanya kan buat egg roll ya, egg roll goreng. Jadi ini entah bedanya sama kulit pangsit apaan, nggak tahu. Bedanya sama wonton wrap itu apa? But Liz suka pakai ini karena besar-besar ya, karena Liz suka yang besar-besar. Ups. Nggak pakai yang ini karena enak aja gitu kan. Jadi emang wontonnya besar gitu kan, udah gitu cepet ya. Kalau yang kecil-kecil itu riwahnya karena biasa bikin yang besar-besar, jadinya pakai wonton wrap yang regular itu kan kecil banget ya guys ya. Jadi males. Nah, tuh. Satu. Ups. Anjing-anjing pada di luar, jadinya emang sepi, jadi nggak ada yang berantem. Biasanya kan ada berantem ya di belakang layar. Kali ini enggak. Nah, kalau David itu kalau makan wonton ya, itu dia tuh nggak dimakan pakai sup. Jadi dia tuh makannya itu pakai apa? Digadoin dia mah. Gitu, digadoin guys. Jadi lucu aja ngeliat dia tuh. Jadi demennya digadoin. Jadi bungkusnya sesuai selera kalian, mau gimana bentuknya. Kalau mah ya seadanya aja lah, sebisanya aja gitu kan. Anyway, ini mentul-mentul nih. Isinya 1 sendok makan. Pakai ini. Udah ya, habis itu nanti kita kukus karena ini besar-besar. Jadi dikukusnya itu sekitar 25 menit. Ya. Jadi kalau dikukus itu jadi nggak menyenyeh, nggak lembek banget, karena nanti kan kuahnya kan disiram ya, kuahnya disiram gitu. Gue di Jakarta boro-boro masak beginian, tapi alhamdulillah istilahnya gitu kan. Jadi bangga juga gitu, yang tadinya nggak bisa masak tinggal di luar negeri jadi bisa masak, bisa bikin kue. Bikin kue juga sih di Jakarta ya, cuman emang karena di Jakarta itu kita biasa hidup yang sangat-sangat mudah, yang apa-apa bisa terjangkau gitu kan, bisa gampang dibeli. Jadi itu yang ngebuat talent dan bakatnya terpendam istilahnya gitu ya. Jadi bisa beli gitu, ribut ngapain, biasanya begitu kan kalau kita, ngapain sih gitu bikin, yang penting beli aja gitu, ribet-ribetin amat. Biasanya kan setan kan ngomong kayak gitu kan ya, beli aja lah gitu, ngapain sih ribet-ribet, kalau cuma makan cuma 1 orang doang ya, kalau cuma sendirian ya beli aja gitu. Mentul-mentul saya. Jadi sukanya itu bukan cuman suka, maksudnya suka duka tinggal di luar negeri itu ya bukan karena kalau Liz sukanya itu satu, talentnya bertambah ya, berkembang istilahnya tinggal di luar negeri. Emang susah ya. Kalau Liz ya positifnya itu talentnya bertambah ya, kayak
yang tadinya nggak ngejahit baju di sini jadi jahit baju ya, walaupun emang Liz masih beli baju ya. Jadi bikin baju itu bukan karena Liz nggak bisa beli baju, tapi emang karena emang pengen mengembangin bakat gitu. Terus yang tadinya nggak bisa bikin roti jadi bikin roti ya, yang nggak bisa bikin es krim jadi bisa bikin es krim di sini. Karena emang rasa malasnya kan mesti hilangin kalau di sini gitu. Terus apa lagi ya, pokoknya banyak deh yang bisa Liz ambil positifnya tinggal di luar negeri itu apa gitu kan ya. Emang gak enaknya satu, di sini kalau sakit dokter 24 jamnya itu tuh nggak kayak di Jakarta kalau di tempat Liz tinggal ya. Kalau tinggal di Jakarta kan dokter 24 jam itu ada, di sini ada tapi di rumah sakit, bukan kayak di klinik gitu. Jadi emang rada-rada susah. Dan kalau nggak parah-parah banget ya, itu nunggu di ruang tunggunya itu tuh sekitar 1 jam sampai 2 jam. Gila kan? Jadi susahnya sih seperti itu gitu. Makanya berusaha Liz jarang-jarang sakit. Kalau nggak parah-parah banget, kalau nggak sakit-sakit banget itu nggak kesana. Apalagi ya susahnya cuacanya ya. Jadi walaupun sudah hampir 6 tahun di sini, Lilis sama cuaca ekstrem dinginnya itu belum terbiasa. Iyalah, orang Kanada aja belum terbiasa. Yang tinggal di sini apalagi gua. Anyway, but lagian juga kita musim dingin juga memang jarang kemana-mana kan, keluar juga paling cuman grocery sama ini. Sama nyangkul snow ya, ngebersihin salju ya di luaran gitu ya. Itu emang itu sebenarnya kerjaan yang sangat berat. Bagian lagi emang kita tinggal di geografisnya yang seperti itu gitu kan, 4 musim, jadi mesti diterima dengan apa adanya tuh ya. Berat saya berat, tiap musim ya berat ya. Musim panas kita mesti motong rumput gitu. Terus musim gugur kita mesti yang namanya nyapuin daun gitu. Musim dingin ya kita mesti nyangkulin salju. Musim semi kita mesti ngebersihin semua bekas-bekas musim dingin ya. Itu yang berat juga gitu kan, kayak rumah dibersihin karena kita kan selama musim dingin kan pintu ditutup terus gitu kan. Jadi terus udah gitu garden kan, itu kalau bersalju kan meleleh semua jadi becek ya gitu, jadi kotor banget tuh. Jadi emang setiap musimnya emang punya ada kegiatannya masing-masing dan bukan beban. Jadi emang sudah lifestyle-nya, gaya hidupnya tinggal di Kanada tuh seperti itu ya. Jadi terima dengan apa adanya aja. Anyway, penjelasan ini dulu, kita cek nanti guys. Kebanyakan ngomong ntar kalian malah bingung atau mual gitu kan. Cuman maunya kan kalau setiap vlog kan Liz kan cerita tentang kehidupan di sini gitu, karena Liz kan emang enggak kurang aktivitas di sini gitu kan. Jadi biasanya cuma share cerita aja gitu, kali aja bisa dipetik hal positifnya gitu kan. Nah, untuk kuah supnya Liz cuma pakai bawang putih ya. Ini Liz belinya di Korean supermarket ya, karena beli fresh garlic atau fresh bawang putih itu kadang suka kering gitu kan, terus airnya nggak kepake. Jadi
belilah jeruk Korean market ini. Dan ini tahan lama guys. Kenapa nggak bikin sendiri? Males. Nah itu dia kata-kata males itu yang kadang suka susah gitu kan teman. Anyway, jadi mau praktis saja. Jadi ini cuma pakai bawang putih sama jahe ditumis. Kalau biasanya ada daun bawang, pakai daun bawang ya gitu. Jadi kalau orang Cina itu, kalau ini tahu sih ya, nggak tahu salah apa enggak, tapi yang pasti itu 3 inti, bahan-bahan inti kalau lagi numis atau apa gitu: bawang putih, jahe, sama daun bawang. Nggak tahu bener apa enggak. Ini kita tumis. Ini cuma ini aja. Ini yang paling penting ya, minyak wijen itu selalu mesti. Pokoknya ini aja, tumis udah mateng. Kalau udah mateng dikasih kaldu sapi. Terus bakalan campur apa ya? Nggak deh ya, pakai kaldu sapi ya yang udah jadi. Terus garam, lada, roiko, terus kasih minyak wijen, terus kasih apa lagi, kecap asin sedikit ya. Udah gitu aja. Lagi ngekos ininya wonten 25 menit ya, karena besar-besar. Jadi saya punya kukusan yang besar, ada besar tapi paling besar banget dan malas ngambilnya. Jadi udahlah itu aja. Masak nasi sudah. Nah, kita masukin kaldu sapi. Aduh. Kita nunggu mendidih, terus kita masukkan bahan-bahan yang lain. Kamu tahu nasi ulam kan? Nasi ulam kan nasi uduk. Beda Dodo. Nasi ulam mas, itu yang pakai bumbu kelapa. Lama sih. Berdua. Dulu kan dekat DQ, tengah jalan ke situ. Apaan? Mana anjing Dodo? Oh. Nasi ulam tuh yang pakai bumbu kelapa. Nasi uduk atasnya. Kan apa juga? Nasi uduk mah kelapanya mah dimasak sama nasinya. Mau masak besok. Gue juga masih belum ke Asian Market mas, belum ke Calgary juga. Masak makan takoyaki. Tanggung, gue tinggal 5. Oh, ada biskuit.
Mau ayam? Beda rasanya. Asin begini nggak jelasnya gimana sih? Awas. Asin apaan sih? Asin. Banyakan Red Bull. Aku lihat tuh. Asin. Ada apa-apaan? Asin. Sumpah. Ini. Ada rasa fries gak asin. Sumpah. Rasa fries tapi asin. Gimana sih kamu? Rasa fries. Ini ayamnya ayam Popeye. Kalau nggak salah dulu Jakarta ada deh Popeye. Gak ada, cuma ada Singapura. Cuma ada Singapura doang. Nggak ada kok Popeye di Jakarta dulu. Jangan lah. Jangan tahu. Stop. Sama saya udah pulang. Coba makan. Emang dia tadi mau makan nungguin ini dulu. Thank you for watching and I see you in the next video. Let's love you. Bye bye.